Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Putri Rahmawati dengan nomor induk mahasiswa 201200074 dari kelas PAIC. Saya di sini akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik. Dikatakan demikian sebab dalam strategi ini peserta didik memegang peranan yang sangat dominan dalam proses pembelajaran. Strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir itu dapat dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. Nah, selanjutnya, apa saja ciri-ciri pembelajaran inquiry itu? Ada beberapa hal yang menjadi ciri utama strategi pembelajaran inquiry. Pertama, strategi pembelajaran inquiry menekankan kepada aktivitas peserta didik untuk mencari dan menemukan. Artinya, pada strategi pembelajaran ini, peserta didik berperan sebagai subjek belajar. Dalam proses pembelajaran, peserta didik tidak hanya berperan sebagai penerima pembelajaran yang disampaikan oleh guru, tetapi peserta didik juga berperan untuk menemukan sendiri inti materi pelajaran. Kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari permasalahan yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan rasa percaya diri siswa. Dengan demikian, strategi pembelajaran inquiry menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar, tetapi guru sebagai fasilitator dan motivator belajar peserta didik. Ciri yang ketiga, tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual yang merupakan bagian dari proses mental. Strategi pembelajaran inquiry akan efektif apabila memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, guru mengharapkan peserta didik dapat mencari dan menemukan jawaban sendiri dari suatu masalah yang dipertanyakan. Kedua, bahan pelajaran yang akan diajarkan tidak berbentuk fakta atau konsep yang sudah jadi, tetapi dalam sebuah kesimpulan yang perlu pembuktian. Ketiga, proses pembelajaran berasal dari rasa ingin tahu peserta didik terhadap sesuatu. Keempat, jika guru akan mengajarkan pada sekelompok siswa yang rata-rata memiliki kemauan dan kemampuan berpikir. Kelima, jumlah peserta didik yang tidak terlalu banyak sehingga dapat dikendalikan oleh guru. Selanjutnya, sasaran utama strategi pembelajaran inquiry. Pertama, keterlibatan peserta didik secara maksimal dalam proses kegiatan belajar. Kedua, keterarahan kegiatan secara logis dan sistematis pada tujuan pembelajaran. Ketiga, pengembangan sikap percaya diri pada peserta didik tentang apa yang ditemukan dalam proses inquiry. Strategi pembelajaran inquiry merupakan strategi yang menekankan kepada pengembangan intelektual peserta didik. Pengembangan intelektual itu dipengaruhi oleh 4 faktor. Pertama, maturation atau kematangan adalah proses perubahan fisiologis dan anatomis, yaitu proses perubahan fisik yang meliputi pertumbuhan tubuh, pertumbuhan otak, dan pertumbuhan sistem saraf. Faktor kedua, physical experience adalah tindakan-tindakan fisik yang dilakukan individu terhadap benda-benda yang ada di lingkungan sekitarnya. Faktor ketiga, social experience adalah aktivitas yang berhubungan dengan orang lain.
Faktor keempat atau faktor yang terakhir itu equilibration, adalah proses penyesuaian antara pengetahuan yang sudah ada dengan pengetahuan baru yang ditemukannya. Nah, selanjutnya apa saja sih prinsip-prinsip strategi pembelajaran inquiry? Prinsip-prinsip strategi pembelajaran inquiry itu ada 5. Pertama, berorientasi pengembangan intelektual. Kedua, prinsip interaksi. Ketiga, prinsip bertanya. Keempat, prinsip belajar untuk berpikir. Kelima, prinsip keterbukaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana langkah pelaksanaan strategi pembelajaran inquiry. Langkah pertama, orientasi. Langkah orientasi adalah langkah untuk membina suasana atau iklim pembelajaran yang responsif. Pada langkah ini, guru mengondisikan agar peserta didik siap melaksanakan proses pembelajaran. Langkah kedua, merumuskan masalah. Masalah hendaknya dirumuskan sendiri oleh peserta didik. Peserta didik akan memiliki motivasi belajar yang tinggi manakala dilibatkan dalam merumuskan masalah yang hendak dikaji. Langkah ketiga, mengajukan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Sebagai jawaban sementara, hipotesis perlu diuji kebenarannya. Langkah keempat, mengumpulkan data. Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Dalam strategi pembelajaran inquiry, mengumpulkan data merupakan proses mental yang sangat penting dalam pengembangan intelektual. Langkah kelima, menguji hipotesis. Menguji hipotesis adalah proses menemukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Yang terpenting dalam menguji hipotesis adalah mencari tingkat keyakinan peserta didik atas jawaban yang diberikan. Langkah terakhir, merumuskan kesimpulan. Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Merumuskan kesimpulan merupakan gongnya dalam proses pembelajaran yang terjadi. Terakhir, saya akan menjelaskan mengenai keunggulan dan kelemahan strategi pembelajaran inquiry. Keunggulan strategi pembelajaran inquiry. Pertama, strategi pembelajaran inquiry merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui strategi ini dianggap lebih bermakna. Keunggulan yang kedua, strategi pembelajaran inquiry dapat memberikan ruang kepada peserta didik untuk belajar sendiri dengan cara belajar mereka. Ketiga, strategi pembelajaran inquiry merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Kelemahan strategi pembelajaran inquiry. Selain memiliki keunggulan, strategi pembelajaran inquiry juga memiliki kelemahan, di antaranya sebagai berikut. Pertama, jika strategi pembelajaran inquiry digunakan sebagai strategi pembelajaran, maka guru akan sulit mengontrol kegiatan keberhasilan peserta didik. Kedua, perencanaan pembelajaran dengan strategi ini sulit karena terbentur dengan kebiasaan peserta didik dalam belajar. Ketiga, kadang-kadang dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang sehingga guru sulit menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Sekian video dari saya dengan pembahasan strategi pembelajaran inquiry. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.